Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan aku Evi dan kali ini kita akan membahas tes bakat skolastik. Seperti yang kita ketahui, tes bakat skolastik ini adalah seleksi selanjutnya setelah kita lulus seleksi administrasi beasiswa LPDP. Nah, buat yang kalian yang pengen tahu bagaimana sih model soal dari tes bakat skolastik LPDP, hari ini kita latihan yuk. Jadi kita akan jawab kisi-kisi soalnya. Di sini akan ada 15 soal yang akan kita bahas bareng-bareng ya. Tes bakat skolastik itu sendiri adalah tes yang bertujuan untuk mengetahui bakat dan kemampuan seseorang di bidang keilmuan dan mengetahui tingkat kecerdasan atau IQ seseorang. TBS sendiri terdiri dari 3 jenis soal. Pertama adalah penalaran verbal, terdiri dari 23 soal, dengan waktunya adalah 30 menit. Kemudian, penalaran kuantitatif sebanyak 25 soal dengan waktunya 40 menit. Yang terakhir adalah pemecahan masalah sebanyak 12 soal dengan waktu 20 menit, sehingga total waktunya adalah 90 menit. Tapi di luar itu ada tes kepribadian yang berjumlah 40 soal yang dapat dikerjakan dalam waktu 45 menit. Tapi ini tidak masuk dalam penilaian ya. Oke, kita langsung ke penalaran verbal. Nomor 1, galeri, pelukis, lukisan. Nah, untuk soal seperti ini kita harus mengetahui apa hubungan antara kata yang satu dengan kata yang lainnya. Kalau kita lihat di sini, galeri ini menyatakan tempat ya, tempat, dan di sini ada pelukis, yaitu ada orangnya, dan kemudian ada lukisan yaitu yang dihasilkan. Jadi galeri adalah tempat pelukis ini menghasilkan lukisan atau memamerkan lukisannya. Dari semua pilihan ini kita akan cari yang sama hubungannya dengan soalnya. Kita coba dari bawah ya. Ini ada stage, betul, tempat. Ada penari, yaitu orangnya, dan produk yang dihasilkan bukan kostum ya, berarti dia salah. Kemudian yang kedua ini produser ya, mungkin maksudnya. Dari sini sudah salah karena ini tidak menyatakan tempat. Kemudian pengrajin juga salah karena tidak menyatakan tempat. Nah, pameran ini tempat juga, namun ini arca bukan orang ya, bukan orang yang memproduksi. Arca tidak memproduksi lelang. Ini sangat salah. Untuk pilihan yang A, penerbit, ini tempat. Tempat untuk pengarang menghasilkan buku. Jadi sama ya, galeri adalah tempat pelukis menghasilkan atau memamerkan lukisannya. Demikian juga untuk pengarang ini untuk menerbitkan ataupun menghasilkan buku ini melalui penerbit. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Kemudian soal nomor 2, meteorologi, patologi, dan astronomi. Kalau kita lihat dari jawabannya, kita bisa mengetahui bahwa apa ilmu yang dipelajari dari meteorologi, patologi, dan astronomi. Kalau ini sudah jelas ya, meteorologi itu mempelajari cuaca, patologi penyakit, dan astronomi ini mempelajari bintang. Jawabannya adalah E. Lanjut soal berikutnya. Bakteriolog dan mikroskop. Bakteriolog ini adalah orang ya yang meneliti tentang bakteri, dan mikroskop ini adalah alat yang digunakan. Manakah dari pilihan ini yang hubungannya sama? Ini kepala bukan ya, petinju ya orang, yang kemudian ini sarung tangan adalah alat yang dipakai, jadi sama juga ya, kita simpan dulu. Dokter menggunakan mobil jenazah? Tidak ya.
Apoteker menggunakan klinik? Tidak. Perawat menggunakan resep? Juga tidak. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke, next. Pohon mangga madu lebih tinggi dari pohon rambutan. Kita coret-coret aja di sini ya. Pohon mangga madu ini lebih tinggi daripada pohon rambutan. Jadi pohon rambutan kita tulis di bawahnya. Nah, pohon mangga madu ini adalah yang paling rendah dibanding jenis pohon mangga lainnya. Jadi ada mangga A, mangga B, mangga C, begitu ya. Ini semua lebih tinggi daripada mangga madu ini sendiri. Kemudian kalimat kedua, pohon mangga madu paling rendah dibanding jenis pohon mangga lainnya. Ya, jadi sesuai ya seperti ini. Dari semua jenis pohon mangga, mangga madu ini adalah yang paling rendah. Manakah dari kalimat di bawah ini yang sesuai dengan dua kalimat di atas? Pertama, pohon mangga arum manis lebih tinggi dari pohon rambutan. Pohon mangga lebih tinggi dari pohon rambutan. Ya, ini sesuai ya dengan yang di atas. Kita cek dulu dengan yang lainnya. Pohon rambutan lebih tinggi dibanding pohon mangga madu. Ini tidak sesuai dengan kalimat yang pertama. Kemudian, semua pohon mangga tingginya sama dengan pohon rambutan. Ini juga salah, karena pohon mangga lebih tinggi. Pohon rambutan lebih tinggi dibanding dengan pohon mangga arum manis. Ya, ini juga jelas salah. Kemudian, pohon rambutan tingginya sama dengan pohon mangga tali juwo. Ini juga salah. Jadi benarnya jawabannya adalah yang A. Kalau kalian sudah yakin dengan satu jawaban, boleh langsung dijawab saja ya. Oke, next. Semua jepit berwarna merah muda diletakkan di atas meja rias. Anggap aja ini meja rias ya. Jepit berwarna merah muda. Ini semuanya ditaruh di atas meja. Mohon maaf ini gambarnya sangat jelek ya teman-teman semua. Kemudian beberapa jepit berwarna emas diletakkan di atas meja rias. Warna emas ini hanya beberapa saja, ditaruh juga di atas meja rias. Manakah yang sesuai? Pilihan yang di bawahnya. Yang A, ada jepit berwarna merah muda yang dimasukkan ke dalam laci. Kita anggap ini laci ya. Ini salah ya, karena tadi sudah dijelaskan di kalimat yang atas bahwa semua jepit rambut merah muda itu ada di atas meja rias. Jadi tidak mungkin ada yang di dalam laci. Jadi ini salah. Semua jepit berwarna merah muda dimasukkan ke dalam laci. Salah juga ya, karena semuanya ada di atas meja rias. Beberapa jepit warna emas dimasukkan ke dalam laci. Nah, ini beberapa dimasukkan ke dalam laci, ini bisa benar ya. Karena yang di atas meja rias hanya beberapa. Jadi, dimungkinkan juga sebagiannya lagi ada di laci. Beberapa jepit berwarna merah muda dan semua jepit berwarna emas diletakkan di atas meja rias. Tadi sudah jelas ya, yang emas ini hanya beberapa yang ada di atas meja rias. Kemudian yang E, semua jepit berwarna merah muda dan emas diletakkan di atas meja rias. Ini juga salah ya, karena tadi yang emas hanya beberapa. Berarti jawaban yang benar adalah C. Jadi ini tidak sulit ya teman-teman, tergantung kalian saja, yang penting kalian teliti dan hati-hati dalam menjawabnya. Oke, selanjutnya adalah jenis soal penalaran kuantitatif. Di sini juga akan kita coba menjawab 5 soal ya. Nomor 1, Hasan berangkat dari rumah pukul 7 menuju rumah Hamdan yang terletak 5 km di sebelah utara rumahnya. Pada waktu yang bersamaan, Husein juga berangkat menuju rumah Hamdan. Jadi ini ada Hasan dan juga Husein ya. Dua-duanya ini ingin menuju ke rumah Hamdan, ke tempat yang sama. Oke. Pada waktu yang bersamaan, Husein juga berangkat menuju rumah Hamdan yang terletak 5 kilo. Jadi jaraknya sama-sama 5 kilo ya. Husein tiba di rumah Hamdan. Nah, si Husein ini tiba di rumah Hamdannya ini pada pukul 9. Setengah jam kemudian, Hasan tiba di rumah Hamdan. Nah, setelah Husein sampai, setengah jam kemudian, Hasannya datang. Kemudian, selisih kecepatan keduanya adalah, berarti yang kita cari adalah
kecepatan dari Hasan dan Husain ini selisihnya berapa? Begitu ya. Berarti kita harus mencari selisih masing-masing kecepatannya. Pertama, kecepatan Hasan dulu ya. Rumusnya itu adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya kita sudah tahu 5 km, tapi waktunya kita belum tahu. Jadi kita hitung dulu, tadi kan dia berangkat jam 7 ya, sampai di jam 9. Berarti di situ waktunya ada 2 jam ya, jam 7 ke jam 9. Ini kan sama dengan 2 jam. Nah, tapi di situ dia datang setengah jam kemudian, berarti ditambah setengah. Jadi di sini 2,5 jam ya, untuk waktunya dari Hasan. Kemudian setelah kita tahu waktunya, kita bisa nih mencari kecepatannya si Hasan, yaitu dari tadi jaraknya ada 5 km dibagi 2,5. Oke, jadi di sini dapat hasilnya 2 km per jam ya. Kilometer per jam. Oke, kita simpan dulu. Dan kita sekarang mencari kecepatannya si Husain. Nah, kalau Husain, kita langsung saja hitung jarak dan waktunya, karena di situ sudah ada ya. Jaraknya juga sama-sama 5 km. Kemudian waktunya jam 9 tiba, berangkat jam 7, berarti sama-sama 2 jam ya, sama dengan waktunya Hasan. Jadi, ini adalah Husain 2,5 jam. 2,5 km per jam ya kecepatannya. Nah, jadi kita bisa melihat nih selisihnya, yaitu 2,5 dan juga 2. Berapa selisihnya? Adalah setengah kilometer per jam. Maaf, tulisannya cak-cakan ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, sekarang kita ke nomor 2 ya. Jumlah dari 0,68 dibagi 32/5 dan 42% dikali 13. Berarti ini ditambah ya. Kita cari satu-satu dulu ya. Dari 0,68 dibagi 32/5. Oke, ini sama dengan 68/100 dibagi dengan 5 kali 3, 15, tambah 2, 17, 17/5. Kita ubah bentuk ke perkalian ya, biar lebih mudah. Berarti 68/100 dikali berapa? Dikali 5/17. Oke, hasilnya adalah 340 per 1700. Ini dicoret. Dan ini sama dengan 1/5 ya. Oke, kita sudah dapat yang ini. Kita hitung yang satu lagi ya. 42%. Persen itu sama dengan per 100. Dikali 13. Sama dengan 546 per 100. Kita sederhanakan lagi, jadi ini dibagi 2 ya. Jadi 273 per 50. Oke, kita sudah dapat jumlah keduanya. Jadi sekarang tinggal kita tambahkan. 1/5 ditambah 273 per 50. Oke, jadi kita satukan dulu satuannya ini ke 50 ya. 50, di sini 50 bagi 5, 10, ditambah 273. Oke,
Hasilnya adalah 283/50. Nah, kalau ini kita bagi, hasilnya akan menjadi 5,66666. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Sebuah drum berisi minyak 2/5 bagian. Apabila ke dalam drum dituangkan 2 liter minyak, maka drum itu menjadi 1/2 bagian. Jadi 2/5 bagian, anggap aja itu 2/5 dari volumenya ya. Ditambah 2 liter, nanti itu hasilnya akan menjadi volume dibagi 2 atau setengah volume. Nah, ini kita lanjut aja supaya kita bisa mengetahui V-nya berapa ya, volumenya itu berapa. Jadi di sini 2/5 V dikurang V/2 sama dengan -2. Jadi yang ini pindah ke sini, ini pindah ke sini ya. Kemudian satuannya kita ubah dulu jadi 10 ya, antara 5 dan 2. Berarti ini 5 menjadi 10, 2 di sini menjadi 4. Dikurang ini 5 V, karena 2 jadi 10, V-nya jadi 5, sama dengan -2. 4V kurang 5V ini minus V ya. Minus V/10 sama dengan -2. Oke, ini sama-sama minus ya, jadi bisa kita positifkan dua-duanya, jadi V sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20 liter. Jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Jenis soal ini dinamakan soal kecakupan data. Artinya kalian tidak mencari hasilnya, tapi kalian memilih nih pilihan antara A, B, C, D, dan E. Yang pertama, pernyataan satu saja cukup menjawab pertanyaan, tapi pernyataan kedua tidak cukup. Yang kedua, pernyataan dua saja cukup, tapi pernyataan satu saja tidak cukup. Artinya hanya salah satu ya. Kemudian yang C, dua pernyataan bersama-sama, ini baru cukup menjawab pertanyaan. Atau yang D, salah satu pertanyaannya cukup, jadi bisa yang pertama, bisa yang kedua. Kemudian yang E, 1 dan 2 ini masih belum cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi seperti itu modelnya ya, kalian pilih yang mana nanti yang sesuai dengan jawaban dari soalnya. Nah, langsung kita bahas ya. Satu tanah berbentuk persegi panjang. Di sekeliling tanah akan ditanami pohon dengan jarak 5 km. Jadi ini per 5 km ini akan ditanami pohon, begitu ya, sekelilingnya. Nah, kemudian yang ditanyakan banyaknya pohon yang dibutuhkan. Keterangan pertama, luas tanah 2.500 meter persegi. Kalau kita sudah mengetahui luas tanahnya 2.500 dan ini lebarnya 55 meter, kita tetap belum bisa mengetahui berapakah jumlah pohon yang mengelilingi tanah tersebut. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui ini itu panjangnya sebenarnya berapa, lebarnya berapa, tidak diketahui. Hanya diketahui panjang kali lebar adalah 2.500. Sementara di sini pun tidak diberitahukan panjangnya berapa, hanya diberitahu bahwa jaraknya 5 meter, per 5 meter ada pohon. Berarti untuk pernyataan pertama ini tidak cukup ya. Kemudian yang kedua, keliling 200 meter. Keliling artinya jumlah panjang dan lebar persegi panjang tersebut dikali 2. Artinya keliling ini semua. Ini 200 meter. Kalau keliling sudah kita ketahui dan setiap 5 meter ada pohon,
Berarti kita gampang saja. Berapa banyak pohon yang dibutuhkan? Tinggal 200 dibagi 5. Hasilnya adalah 40 pohon. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pernyataan yang dibutuhkan hanya pernyataan yang kedua. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Diketahui beberapa kamar di hotel akan ditempati oleh para atlet Olimpiade. Berapa banyak atlet yang akan menginap? Jika satu kamar diisi 7 atlet, maka terdapat satu kamar yang tidak terisi. Jika satu kamar diisi 6 atlet, maka terdapat 14 atlet yang tidak mendapatkan kamar. Oke, untuk menyelesaikannya, kita misalkan dulu di sini banyaknya atlet itu kita anggap X ya. Kemudian banyaknya kamar hotel itu kita misalkan menjadi Y. Jadi di sini atletnya kita nggak tahu berapa. Kamarnya juga kita tidak tahu. Tapi kita bisa melihat dari persamaan dari pernyataan yang pertama dan kedua. Kita buat persamaan dulu ya. Jadi persamaan dari pernyataan pertama, jika satu kamar diisi oleh 7 atlet, maka terdapat satu kamar yang tidak terisi. Berarti X sama dengan 7 Y minus 1. Jadi kamarnya ada satu tidak terisi ya. Dengan satu kamar diisi oleh 7 atlet. Jadi didapat persamaan seperti ini sama dengan 7Y minus 7. Oke, kita lanjut ke persamaan yang kedua. Jika satu kamar diisi oleh 6 atlet, maka terdapat 14 atlet yang tidak mendapatkan kamar. Berarti X sama dengan satu kamar 6 atlet ya. Berarti 6Y ya. Ada 14 atlet yang tidak mendapatkan kamar. Berarti ditambah 14 nih. Oke. Nah, ini masih belum tahu juga ya semuanya ya. Jadi dari dua persamaan ini kita coba cari X-nya. X sama dengan 6Y tambah 14. Kemudian X sama dengan 7Y minus 7. Nah, ini bisa kita kurangkan ya. Kalau kita kurangkan di sini X minus X kan 0. 6 kurang 7Y itu minus Y. 14 dikurang 7 itu berapa? Sama dengan 14 minus berarti ya. 14 ditambah 7. Berarti di sini 21. Nah, jadi dari sini, ini kan 0 tadi ya. Di sini Y-nya kita pindah ya ke depan, jadi dia positif. Jadi kita ketemu nih ya sama dengan 21 dari dua persamaan tadi. Nah, untuk mendapatkan Y-nya bagaimana? Kita masukkan saja ke salah satu persamaannya. Oke ya, kita masukkan ke salah satu persamaannya. X sama dengan, kita pakai yang ini aja ya. X sama dengan 7 dikali 21 dikurangin 7. Sama dengan, kalau kita hitung ini nanti jumlahnya 140. Nah, jadi jumlah atletnya ketahuan ya ada 140, jumlah kamarnya ketahuan ada 21. Jadi, dari soal ini kita membutuhkan pernyataan pertama dan kedua untuk mendapatkan hasilnya.
Jadi jawabannya adalah C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pertanyaan saja tidak cukup. Oke, lanjut. Kita ke soal-soal pemecahan masalah dan di sini ada 5 soal juga ya. Oke, nomor 1, di sini ada tabel harga cabai tiap bulan ya, sesuai dengan daerah masing-masing dan di sebelah kanan ini ada simpulan-simpulannya. Nanti kita pilih mana yang paling cocok dengan tabel di sampingnya ya. Yang pertama, harga cabai di semua tempat mengalami penurunan tiap bulan. Kita cek dulu. Ini iya betul, penurunan tiap bulan. Ini juga, ini juga. Tapi ini tidak ya, ini tetap dia. Berarti ini salah. Yang kedua, harga cabai di Pasar Wates selalu tertinggi tiap bulan. Di Pasar Wates tertinggi. Oke, betul, tertinggi. Oktober, enggak ya, ada yang tertinggi nih di Bantul. Berarti ini juga salah. Yang C, secara garis besar harga cabai di DIY berubah-ubah. Ini berubah ya, di Sleman juga berubah, Wonosari iya, Bantul, Giwangan juga. Oke, kita save dulu ya. Yang D, harga cabai di semua tempat relatif stabil tiap bulan. Di semua tempat stabil. Tidak ya, karena kita lihat ini harganya fluktuatif ya, jadi ini salah. Harga cabai di Pasar Bantul selalu menurun tiap bulan. Ini enggak ya, karena ini tetap nih, 45 ke 45. Baru dia menurun di bulan Oktober ke November. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Penduduk Indonesia tercatat sebanyak 273,5 pada tahun ini. Berdasarkan tabel di bawah ini, beberapa hal berikut ini benar, kecuali berarti kita nyari yang salah ya. Yang salah. Nah, di sini ada data penduduk Indonesia yang telah divaksin tahun 2021. Ini berdasarkan bulan. Ini dosis 1, jumlahnya segini, dosis 2 jumlahnya segini. Oke, sekarang kita baca pernyataannya. Yang A, jika pendistribusian vaksin terus bertambah, maka seluruh penduduk mungkin akan selesai divaksin tahun 2022. Kalau kita lihat di sini, di tahun 2021 itu terus bertambah ya, terus bertambah jumlahnya, dan ini aja di tahun 2021 itu sudah 61 plus 46 sekitar 100 juta lebih. Jadi akan mungkin sekali nanti di tahun 2022 itu bisa menjadi 2 kali lipatnya, yaitu sekitar 200 lebih ya. Jadi nomor 1 ini bisa ya, benar ya. Kemudian yang kedua, semakin banyak penduduk yang mau divaksin setiap bulannya. Betul ya, kita lihat di sini, kalau kita cek tidak ada yang berkurang, semua bertambah. Oke, pernyataan yang B benar. Kemudian yang C, jumlah penduduk yang akan divaksin bulan Desember 2021 melebihi 17 juta penduduk. Ini kan cuma sampai November ya. Berarti yang Desembernya melebihi, karena apa? Karena dia setiap bulan selalu bertambah ya. Dan di November saja itu sudah mencapai 17 juta. Ya, jadi ini benar. Kemudian jumlah penduduk yang divaksin setiap bulannya semakin bertambah. Oke, ini sama ini hampir mirip ya. Kemudian jumlah penduduk yang divaksin seringkali mengalami penurunan. Ini nggak benar sama sekali ya. Jadi ini mudah ya sebenarnya, asal jangan terkecoh aja. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Saat ini kesadaran masyarakat terhadap masalah sampah plastik sudah sangat tinggi. Hal ini terlihat dari beberapa perilaku seperti menghindari penggunaan sedotan plastik dengan penggunaan sedotan logam yang bisa dipakai ulang. Perilaku masyarakat ini dapat berdampak pada berkurangnya tingkat pencemaran lingkungan akibat sampah plastik. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar ya? Oke, kita pilih yang benar yang mana? Yang A, seseorang yang tidak menggunakan botol plastik tidak menyumbang pencemaran lingkungan. Salah ya, karena tadi sudah disebutkan bahwa sedotan plastik ini tadi bisa berdampak pada pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua, yang B, kesadaran masyarakat meningkat
karena penggunaan botol plastik dibatasi. Kalau kita lihat di sini tidak ada kata-kata bahwa penggunaan botol plastiknya dibatasi ya. Jadi salah. Kemudian yang C, bukan salah ya, mungkin kurang tepat ya di sini ya. Kemudian yang C, ketika masyarakat menggunakan sedotan logam, tingkat pencemaran lingkungan dapat berkurang. Kalau kita lihat dari sini, menghindari penggunaan sedotan plastik dengan penggunaan sedotan logam yang bisa dipakai ulang, perilaku ini dapat berdampak pada berkurangnya tingkat pencemaran. Nah, ini ada ya tertulis, jadi ini pasti benar. Kemudian yang D, penggunaan sedotan plastik menjadi penyumbang terbesar masalah pencemaran sampah plastik. Memang menjadi salah satu yang mengakibatkan pencemaran, tapi di sini tidak disebutkan bahwa itu penyumbang terbesar ya. Harga sedotan logam lebih murah daripada plastik. Ini tidak ada di dalam paragraf di atas ya, jadi kita tidak bisa menentukan itu pasti benar. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 4. Nutrisi berperan penting dalam kesehatan seseorang. Kekurangan nutrisi tertentu dapat menyebabkan kematian. Salah satu sumber nutrisi adalah sayur dan buah. Sayur mengandung serat, potasium, magnesium, antioksidan, dan fenol yang terbukti dapat menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Serangan jantung dan kolesterol berkontribusi pada kematian, di mana terbukti 1 dari 7 orang meninggal dunia karena stroke dan serangan jantung akibat kurangnya konsumsi sayur dan buah. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut ini yang pasti salah? Kalau dia pasti salah artinya tidak sesuai dengan kalimat-kalimat yang ada di atas ya. Yang A, orang yang tidak makan buah berpotensi kekurangan gizi. Betul ya, ini disebutkan tadi salah satu sumber nutrisi kan sayur dan buah. Berarti kalau dia tidak makan buah, dia kurang nutrisi, berarti dia kurang gizi. Kalau ini mah benar ya. Yang B, 6 dari 7 orang yang mengkonsumsi buah tidak mengalami serangan jantung. 6 dari 7 orang yang mengkonsumsi buah tidak mengalami. Kalau di sini datanya adalah 1 dari 7 orang meninggal dunia karena stroke dan jantung akibat kurangnya konsumsi sayur dan buah. Nah, di sini yang konsumsi sayur dan buah berarti selisihnya ya 6 orang. Berarti ini benar ya. Mengkonsumsi sayur yang mengandung magnesium meningkatkan tekanan darah. Mana tadi sayur ya? Sayur ini mengandung magnesium. Di sini menurunkan tekanan darah, sedangkan ini meningkatkan. Wah, berarti ini pasti salah ya, karena tidak sesuai. Jadi kecoret nih. Kemudian, oke ya. Meningkatkan ya, berarti ini tidak sesuai. Kemudian yang D, serangan jantung merupakan penyebab kematian yang paling tinggi sejauh ini. Serangan jantung dan kolesterol berkontribusi pada kematian. Meskipun tidak disebutkan yang paling tinggi, tapi ada benarnya juga karena memang berkontribusi pada kematian. Jadi tidak termasuk pasti salah ya, dia bisa dibenarkan juga. Kemudian orang yang memiliki kolesterol tinggi tidak mengkonsumsi buah dan sayur. Betul ya, karena tadi yang kekurangan buah dan sayur di sini disebutkan bahwa mereka akan mengakibatkan kolesterolnya tinggi begitu. Jadi ini masih benar. Berarti tadi yang salah yang ini ya, yang C. Soal terakhir di bagian pemecahan masalah ya. Penjelasan Menteri Koordinator Perekonomian menanggapi protes masyarakat atas kenaikan LPG secara normatif tidak ada yang keliru. Karena Pertamina adalah perseroan terbatas, kewenangan untuk menentukan harga berada sepenuhnya di tangan mereka. Kenyataannya, Pertamina tidak mampu lagi menopang kenaikan harga minyak yang memang sedang terjadi di seluruh dunia. Pemerintah sebaliknya tidak mempunyai kemampuan untuk membantu Pertamina memberikan subsidi kepada masyarakat dengan menutup kerugian. Masalah yang dikemukakan dalam tajuk rencana tersebut adalah, jadi berdasarkan paragraf ini, manakah dari A, B, C, D, dan E ini merupakan masalah yang dikemukakan dalam tajuk rencana. Kita cek ya mana yang menyebutkan masalahnya.
Yang A, kenaikan harga LPG diprotes masyarakat karena terlalu tinggi. Iya sih, ini memang betul ya, diprotes masyarakat karena terlalu tinggi. Tapi ini tidak ada masalah yang dikemukakan. Masalahnya tidak diterangkan di situ ya. Jadi ini bukan masalahnya ya. Kemudian yang B, Pertamina tidak mampu menopang kenaikan harga minyak di Indonesia. Betul sekali ya, di sini Pertamina tidak mampu lagi menopang kenaikan harga minyak yang memang terjadi di seluruh dunia. Oke, kita keep dulu ini ya. Kemudian pemerintah tidak mampu membantu Pertamina memberikan subsidi kepada masyarakat. Betul ya, di sini ada pemerintah tidak mempunyai kemampuan untuk membantu Pertamina memberikan subsidi ke masyarakat. Ya, betul juga. Bisa dijadikan masalah. Kemudian yang D, tanggapan Menko Perekonomian atas protes masyarakat terhadap kenaikan LPG. Ini juga tidak mengungkapkan masalah apa-apa. Kemudian yang E, wewenang Pertamina atas kenaikan harga LPG didukung pemerintah. Ini juga nggak nyambung ya, nggak ada masalah yang diterangkan di sini. Oke, jadi antara B dan C manakah yang benar-benar mengemukakan masalahnya? Kan kalau kita dilihat tadi di sini, seperti penjelasan Menteri Koordinator itu, bahwa karena Pertamina itu adalah perseroan terbatas, jadi sebenarnya kewenangan untuk menentukan harga berada di sepenuhnya ini di tangan mereka, di tangan pemerintah. Jadi sebenarnya kalaupun Pertamina tidak mampu untuk menopang kenaikan harga minyak, sebenarnya pemerintah bisa memberikan solusi untuk membantu memberikan subsidi. Nah, jadi yang menjadi masalah utama adalah pemerintah itu tidak bisa memberikan subsidi, jadi harga BBM-nya naik. Jadi masalahnya itu di sini ya. Untuk Pertamina tidak mampu menopang kenaikan harga minyak, ini sebenarnya tidak menjadi masalah jika pemerintah bisa memberikan solusi untuk memberikan subsidi. Jadi masalah itu ada ketika pemerintah tidak mampu membantu Pertamina memberikan subsidi. Jadi muncullah di sini kenaikan harga minyak, kemudian muncullah demo dan sebagainya. Jadi jawabannya yang C ya. Nah, itu tadi soal-soal bakat skolastik ya. Kalian bisa latihan lagi lebih banyak nanti. Bisa dari buku, bisa dari internet. Yang jelas banyak-banyak latihan aja ya guys. Semoga sukses.